biasanya gitu. Ataupun kita qiyamul lail atau tahajud karena pengen atau punya suatu hajat tertentu. Ya Allah, semoga anak saya itu dibacakan perkataannya. Ya. Maka ikhlas atau tidak? Ikhlas. Kalau hanya ingin dilihat oleh Allah. Tetapi ini tingkatan ikhlas orang awam karena pengen dengan sholatnya dia pengen mengharapkan pahala, juga pengen mengharapkan dunia. Tapi ikhlas kok mintanya sama Allah, itu tidak masalah, itu boleh. Dan memang itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini tingkatan ikhlas nomor satu. Tingkatan ikhlas nomor dua adalah beramal hanya untuk dilihat Allah, dan yang dia inginkan dari penglihatan Allah kepada amalnya adalah mendapatkan akhirat. Saya sudah tidak pikir dunia lagi. Dunia sudah alhamdulillah semuanya tercukupi, apa-apa udah beres, saya tinggal syukur saja sekarang. Masalah dunia ya dikasih alhamdulillah, dikasih sedikit ya memang itu rezekinya. Dan saya tidak banyak protes, tidak banyak apa, tidak banyak nuntut. Sudah semuanya selesai dan ya pokoknya masalah dunia saya tinggal bersyukur saja. Ini masalah akhirat nih yang saya ingin terus minta. Nah, ini ibaratnya ikhlas nomor dua. Namanya ikhlasnya orang al-khawas, orang yang khusus. Nah, ikhlas nomor tiga lebih tinggi daripada itu. Khawasul khawas, yaitu ikhlasnya orang khusus di antara orang yang khusus-khusus tadi. Apa? Yaitu ketika beribadah kepada Allah, bahkan tidak kepikiran pengen apapun yang kembali kepada dirinya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya karena cinta kepada Allah, karena pengen membuat Allah senang titik. Masalah nanti saya dapat apa, yus nanti lah. Tidak terlalu duit. Wah, ini udah tingkatan paling berat ya. Ini ibaratnya kalau orang datang ke taklim, Pak, orang datang ke majelis ilmu. Ini saya bikin satu analogi yang semoga memudahkan. Kalau orang datang ke majelis ilmu, ada yang datang cuman karena pengen sarapan bareng, sama pengen, ya tetap pengen ilmu, tapi juga pengen sarapan bareng gitu misalnya. Nah, ini maka ikhlas nomor satu. Tidak apa-apa, datang aja pengen ilmu. Tapi kebetulan nyari sini ada sarapan, situ nggak ada. Ada sini aja lah yang ada sarapan. Nah itu kurang lebih ikhlas nomor satu. Ikhlas nomor dua, datang ke majelis ilmu karena ilmunya saja, tanpa yang lain. Nah, masalah ada sarapan apa enggak, ada makanan apa enggak, susah nanti. Itu ikhlas nomor dua. Ikhlas nomor tiga, bahkan dia datang ke majelis ilmu bukan karena ilmunya. Terus karena cuma pengen lihat ustadznya saja, karena saya kangen sama ustadz ini, saya benar-benar pengen hadir di depan beliau, mendengarkan nasihatnya, entah padahal mungkin nasihat dan ilmunya itu sudah saya sering dengar, tapi pokoknya saya pengen hadir di majelis beliau. Entah apapun yang disampaikan beliau, saya juga nggak peduli. Melihat beliau saja sudah menyenangkan. Nah gitu. Nah, ini ibaratnya kayak ikhlasnya orang menyembah Allah tanpa peduli dia dapat apa setelah itu. Ya, pokoknya saya nyembah Allah karena Allah Tuhan, saya hamba titik. Karena mahabbah, karena cintanya dia kepada Allah. Bahkan banyak ulama zaman dulu yang mengatakan begini, ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku. Dan ketika aku meminta surga, engkau tahu bahwa bukan surga yang ingin saya minta. Tetapi karena hanya dengan di surga, aku bisa melihat engkau, maka aku minta surga. Kalau telah melihat engkau tidak harus ke surga, tidak harus surga itu. Gitu. Karena yang paling penting adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keikhlasan yang paling tinggi. Ya nggak apa-apa, berproses. Dan asal udah ikhlas udah benar. Artinya kita pokoknya beramal hanya minta kepada Allah, hanya pengen dinilai oleh Allah. Titik. Masalah kenapa kok kita pengen dinilai? Ya saya supaya dikasih ini, supaya dikasih itu. Allah kasih. Dan tidak masalah. Dan itu sudah disebut sebagai ikhlas. Ini niat kalau dilihat dari perspektif akidah. Nah kemarin kita ngomongin niat dari perspektif fikih yang konsekuensinya adalah urusan dunia, urusan sholatnya sah apa enggak, perlu diulang atau tidak, atau jatuhnya sholat itu nanti jadi apa, apakah jadi sholat wajib, sholat sunnah dan seterusnya. Itu kemarin sudah kita bahas secara agak-agak. Kemudian setelah ini kita kembali lagi kepada fikih sholat. Setelah niat, pembahasan yang disebutkan oleh para ulama adalah tentang takbiratul ihram.
Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah satu takbir. Ihram artinya yang mengharamkan. Ihram di sini sama persis dengan ihram yang kita lakukan di haji dan umrah. Ketika seseorang sudah haji dan umrah dan sudah berihram, ketika seseorang sudah berihram, maka kemudian menjadi haram bagi dirinya apa-apa yang tadinya mungkin halal. Pakai parfum, halal nggak? Tapi setelah ihram, nggak halal lagi. Potong rambut, halal. Tapi setelah itu nggak halal lagi. Dan seterusnya lah. Dengan istri dan seterusnya, halal. Istri sendiri, Pak. Ya, kalau istri orang, iman haram. Tapi kalau istri sendiri kan halal. Kan gitu ya. Nah, tapi jadi haram ketika sudah ihram. Begitu pula dengan takbiratul ihram, maka banyak hal yang tadinya halal sebelum takbiratul ihram jadi haram setelah takbiratul ihram. Contohnya apa? Ngobrol, ngomong. Halal Pak, kita ngomong itu boleh. Asalkan belum takbiratul ihram. Kemudian apalagi jalan, makan, minum, dan banyak hal yang tadinya halal ketika sebelum takbiratul ihram tapi menjadi haram karena kita sudah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali dilakukan oleh seseorang yang mau sholat, dan takbiratul ihram hanya satu saja dalam setiap sholat. Jadi meskipun sama-sama Allahu Akbar, banyak Allahu Akbar, banyak takbir dalam sholat, tapi takbiratul ihram itu hanya satu saja, yang pertama. Dan takbiratul ihram itu dilakukan oleh semua orang yang sholat, mau sholat wajib atau sholat sunnah. Mau menjadi imam atau makmum ataupun sholat sendirian, mau makmum yang sempurna dari awal, yang tidak masbuk, ataupun makmum yang masbuk, yang mendapati imam mungkin sedang sujud atau sedang rukuk, maka takbir yang dia lakukan itu adalah takbiratul ihram dulu. Baru nanti takbir, misalnya imam sudah rukuk. Kemudian kita tentu tidak mau rugi ya Pak ya. Nah, namanya kita berangkat baru setelah iqomah. Ya. Terus imam sudah mulai berjalan sampai sini, imam sudah rukuk. Kita Allahu Akbar. Pengennya dapat satu rakaat bersama imam. Makanya nggak mau rugi. Allahu Akbar langsung rukuk. Biasanya kan seperti itu. Maka takbir yang dia lakukan itu yang pertama namanya takbiratul ihram. Kalau mau takbir yang kedua, maka itu namanya takbir intiqal. Sehingga kalau orang mendapati imam sedang rukuk terus masuk menjadi makmum, Pak, itu takbirnya dua kali. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Dan nanti kita bahas lebih lanjut teknisnya seperti apa takbiratul ihram. Nah, meskipun dia takbir untuk sudah dalam kondisi rukuk sang imam, tetap takbirnya namanya takbiratul ihram. Oke. Nah, berdasarkan suatu hadis riwayat Bukhari Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaftihus salat takbir. Beliau membuka salat itu dengan takbir. Wah, hadis musii'us shalah dan juga hadis tentang orang yang salatnya jelek. Jadi ada satu hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya orang yang sholatnya jelek ini nanti datang ke Rasulullah, datang ke masjid, kemudian sholat. Setelah sholat, menemui Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan dijawab Waalaikumsalam. Sholli fa innaka lam tusolli. Kamu ulang sholatnya, tadi itu belum sholat itu. Akhirnya ulang lagi lah orang itu. Ini orang Badui, bukan orang Madinah, tapi orang Badui, orang sekitaran Madinah lah, orang-orang Badui. Kemudian sholat lagi. Setelah sholat, datang kepada Rasulullah lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Ulang lagi sholat, kamu belum sholat itu. Sampai 3 kali dia sholat, dan ternyata disuruh sholat terus sama Rasulullah. Kamu belum sholat itu. Masih dinyatakan salah sholatnya orang itu. Kemudian setelah 3 kali, barulah dia ngomong, Rasul, saya tidak bisa sholat yang lebih bagus daripada yang ini. Ya setahu saya sholat yang begitu kayak tadi saya lakukan. Nah, mungkin itu orang sholat terlalu cepat, atau sholat nggak ada pakai i'tidal, atau nggak pakai tumakninah atau apalah gitu. Pokoknya sholatnya dia itu bermasalah, Mas. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah kasih pelajaran kepada dia, bahwasanya kalau kamu mau sholat, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, maka bertakbirlah dulu. Ini takbiratul ihram. Baru setelah itu, setelah bertakbir, faqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Quran. Itu nanti Fatihah.
Kemudian farka hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu silahkan rukuk sampai tumakninah. Nah, tidak disebut baca suratnya, tidak disebut baca amin, tidak disebut suruh takbir sebelum rukuk atau menjelang rukuk. Tidak disuruh ngangkat tangan, tidak disuruh kemudian juga baca doa iftitah dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan hadis ini menjadi dasar bahwasanya dalam sholat itu ada yang rukun, dan rukun-rukunnya itu disebut di dalam hadis-hadis ini. Karena Rasulullah mengajarkan kepada si Badui ini, konteksnya adalah ngajarin cara sholat paling minimalis. Karena dia sholat yang paling minimalis saja belum bisa. Jadi diajarkan sholat minimal, kalau sholat beginilah gitu, baru sah. Kurang lebih seperti itu, sehingga segala yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan rukun daripada sholat. Karena kita tahu, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Rasulullah itu kalau sholat hampir-hampir sempurna. Sunnah-sunnahnya hampir dilakukan semuanya. Nah, cara mengetahui mana yang rukun, mana yang tidak, salah satunya dengan, oh kok Rasulullah pernah merestui seseorang atau mengajarkan kepada orang, sholat kok cuma begini. Berarti kan yang cuma begini ini sah. Berarti yang inilah menjadi minimal, dasar minimal atau standar minimal sholat itu seperti apa. Nah itu, jadi kenapa kok sejarahnya, kenapa ada rukun, ada sunnah, itu bukan Rasul yang mengajarkan. Bukan Rasulullah terus mengajarkan kepada para sahabat-sahabat, sholat itu rukunnya ada 16, kemudian sunnahnya ada sekian, gitu ya, dan seterusnya. Tidak ada. Cuman dari hadis-hadis yang ada sama ulama kemudian dilihat dan kemudian dihubung-hubungkan, nah, ketemulah, oh rukunnya sekian, yang ini rukun, yang ini bukan rukun, yang ini rukun. Pokoknya kalau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan tidak pernah direstui untuk ditinggalkan oleh Rasulullah, berarti itu adalah rukun. Nah begitu pokoknya. Kaidahnya kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, hukumnya, ulama 4 madhab sepakat bahwasanya takbiratul ihram ini adalah rukun wajib. Tapi sekali lagi, takbiratul ihram itu hanya 1 kali di dalam sholat, yang pertama saja. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, apa saja ketentuan wajibnya? Yang pertama, dia harus benar secara pelafalan. Allahu Akbar. Tidak boleh kok kemudian ada yang salah dari pelafalan takbirin. Misalnya, Allahu Akbar, banyak panjangan, tidak sah itu. Atau apa lagi? Allahu Akbar, salah, hanya kepanjangan. Tapi Allahu Akbar, ya harus itu lafalnya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Misalnya Allahu A'zam, A'zam itu kurang lebih sama dengan Akbar, yang Maha Agung juga. Tapi tidak boleh. Atau Ar-Rahmanu Akbar, zat yang Maha Rahman itu Akbar, juga tidak boleh. Pokoknya harus Allahu Akbar, pakai kaf. Nah, tinggal masalah Allahu Akbar. Itu kalau dalam ilmu tajwid, matnya namanya mat apa itu? Ada yang tahu dah? Itu namanya mat, oh, mat tobi'i. Mat tobi'i itu 2 harokat. Kalau baca Quran ya, itu mat tobi'i itu 2 harokat. 2 harokat itu ya kayak Bismillahirrahmanirrahim, segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya kan cuma segitu itu Pak, panjangnya. Tapi kita tahu banyak orang kalau melafalkan Allahu Akbar dalam sholat itu panjangnya beda-beda. Pas takbir Allah pertama kan. Kalau mau rukuk Allahu Akbar, cenderung lebih cepat. Kalau bangkit dari sujud menuju rakaat kedua lebih lama lagi. Allahu Akbar. Allahnya panjang sekali. Jadi ini secara panjangnya, durasi panjang matnya itu beda-beda. Nah, apakah boleh beda-beda seperti itu? Jawabannya tidak masalah. Kenapa? Karena yang mengatakan mat tabi'i 2 harokat itu adalah ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid adalah ilmu yang wajib dipakai ketika sedang membaca Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, maka tidak ada yang namanya tajwid. Jadi panjangnya mau 2 harokat, 4 harokat, para ulama sih ngasih batasan maksimal 14 harokat. Nah, itu pun udah enak kita Pak, 14 harokat itu. Mat paling panjang di dalam Al-Quran itu kan mat lazim, 16 doang Pak. 16, cuma 6 harokat saja.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah paling panjang gitu. Ya, atau alif lam mim. Udah paling panjang. Ini takbir bisa lebih dari itu. Tapi maksimal tetap 14 harokat. Kenapa kok maksimal 14 harokat? Ya supaya masih ketahuan bahwa itu satu kata yang sama. Kalau lebih panjang daripada itu, Allah, orang tuh nggak tahu ini ngomong apa sih, oh doang kan gitu ya. Jadi sudah tidak bisa disebut satu kata. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan orang masih dan oh ini Allah. Nah, itu supaya masih bisa disebut satu kata, maka maksimal 14 harokat. Oke, jadi intinya takbir itu mau panjang mau pendek di lafal Allah itu tidak masalah. Ya, ya tentu minimal 2 harokat karena supaya panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek. Tetapi panjangnya seberapa tidak ada ilmu tajwid yang kemudian mengikat karena memang ini bukan Al-Quran. Oke, tapi harus lafalnya benar, tidak boleh berbahasa selain Arab, ya harus Allahu Akbar, tidak boleh Allahnya diganti dengan sifat-sifat Allah yang lain. Meskipun mungkin maknanya sama. Oke, saya kebetulan sekarang lagi uh, butuh butuh apa namanya, butuh keluasan rezeki. Maka saya lebih suka menyebut Allah dengan Al-Ghani atau Al-Mughni, zat yang mengkayakan atau zat yang maha kaya. Jadi Al-Mughniyul Akbar itu secara makna ya Allah juga, gitu. Tapi nggak boleh diganti. Atau Ar-Rahmanu Akbar, nggak bisa. Harus Allahu Akbar. Ini sudah satu kata yang tidak boleh diganti-ganti. Oke, yang pertama lafalnya harus benar. Yang kedua, lafal dari Allahu Akbar ini harus diucapkan oleh setiap orang yang sholat. Dan memang kaidahnya adalah seluruh bacaan dalam sholat tidak akan sah kecuali dilafalkan dan diucapkan. Jadi tidak boleh kalau cuma dibatin. Ada beberapa orang kalau sholat batin, kalau fatihahnya tidak sah itu. Harus diucapkan di mulut kita. Harus komat kami. Nah, yang namanya dilafalkan, yang namanya diucapkan itu harus keluar suaranya. Harus keluar suaranya. Seberapa keras suara yang harus dikeluarkan ini untuk semua orang, Pak. Mau imam, mau makmum, semuanya harus keluar suara ketika mengucapkan Allah. Tentu kalau imam ada kesunahan untuk lebih mengeraskan lagi suara karena untuk komando orang-orang jamaah di belakangnya. Tapi kalau untuk makmum ya cukup. Para ulama mengatakan cukup dikeluarkan suaranya sampai kira-kira dirinya bisa mendengar suaranya. Tapi tentu dalam kondisi yang sekiranya tidak ada apa namanya al-awaik, tidak ada halangan-halangan untuk mendengarkan suara itu. Misal contohnya begini Pak, maksudnya adalah volumenya kalau kita pakai TV ya, volumenya berapa? Kan biasanya kalau siang-siang Pak kita nonton TV volumenya mungkin sampai 10. Karena kalau cuma 3 atau 4 nggak kedengeran kalau siang-siang. Tapi begitu kita tengah malam jam 12 nggak bisa tidur, kemudian nonton TV, itu biasanya volume pakai satu tingkatan saja, cuma pakai nomor 1, volume 1, itu sudah kekencengan. Ya, sudah kekencengan. Kenapa? Karena sangat hening. Gitu. Nah, maka minimal volume suara dari mulut kita itu minimal adalah 1 itu. Yang tetap bisa didengar, yang sudah bisa didengar, tapi dalam kondisi yang benar-benar sedang hening. Meskipun kita kondisi sholatnya itu di samping rel kereta yang berisik, Pak, tetap pakai volume 1 pun sudah sah. Nggak harus kemudian kita dengerin betul pas saat itu. Karena kalau pas di rel kereta lewat, pas di kereta lewat terus kita harus dengar suara kita, yang dengar biasanya nggak cuma kita, Pak. Samping-samping kita juga dengar, dan itu terganggu. Jadi makanya beberapa orang itu agak salah menafsirkan, akhirnya pokoknya kalau baca takbir atau baca fatihah harus didengar sama dirinya sendiri di saat itu. Sehingga dia bacanya kencang sekali sampai yang samping-samping ini terganggu, bahkan imamnya pun terganggu. Ini bukan seperti itu maksudnya, tetapi ucapkanlah dengan volume yang ada, dengan apa sampai terdengar suara kita. Apa standarnya? Yaitu pakai volume yang sekiranya kalau kita sedang sholat sendirian di waktu yang sunyi kita sudah dengar. Ya, cukup pakai volume itu kita
gunakan standar untuk pelafalan di dalam seluruh sholat dalam berbagai kondisi. Oke, jadi harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan maka tidak sah. Takbir kok tidak diucapkan tidak sah. Doa iftitah kok tidak diucapkan maka tidak sah juga doa iftitah. Hanya saja kalau doa iftitah yang tidak sah, sholatnya tetap masih sah. Cuman kalau yang nggak sah kok takbiratul ihram atau al-fatihah, nah ini nggak sah sholatnya ini. Ini maka harus diucapkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, takbir harus dilakukan dalam posisi berdiri sempurna. Tentu bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu ya oke lah. Tapi yang mampu itu wajib dilakukan dalam kondisi berdiri sempurna dari awal sampai akhir. Sebagaimana Imam Nawawi mengatakan, yajibu an yukabbira lil ihrami qa'iman haitsu yajibul qiyam. Diwajibkan untuk membaca takbiratul ihram dalam kondisi berdiri sebagaimana berdiri itu wajib hukumnya. Artinya bagi orang yang memang wajib berdiri. Wa kadzal masbuq alladhi yudrikul imam raqi'an. Begitu pula bagi orang yang makmum masbuk yang mendapati imam kok sudah rukuk, itu pun dia harus takbiratul ihram dalam kondisi berdiri sempurna. Tidak boleh karena takut ketinggalan satu rakaat, akhirnya dia sambil takbiratul ihram sambil rukuk. Tidak sah. Harus Allahu Akbar. Sampai bar itu harus masih dalam posisi berdiri. Setelah bar selesai, silahkan mulai membungkuk untuk rukuk. Oke. Yajibu an taqa'a takbiratul ihrami bi jami'i hurufiha fi halil qiyami. Dia wajib untuk mengucapkan takbiratul ihram dari awal sampai akhir Allahu Akbar itu dalam posisi berdiri yang sempurna. Jadi jangan misalnya masih qomat nih Pak, lagi qomat dia masih duduk gitu kan, masih duduk sampai selesai qomat dia masih duduk, sampai imam baca Allahu Akbar dia baru mulai berdiri. Belum selesai berdiri sudah mulai Allah. Itu nggak sah. Karena harus berdiri sempurna dulu baru mulai. Dan jangan mulai rukuk atau mulai ke gerakan yang lain sebelum takbiratul ihram selesai. Beberapa orang suka keburu, Pak. Jadi langsung imam udah terlanjur rukuk, Allahu Akbar. Sambil begitu, nggak sah. Nggak sah. Tapi kalau imam sudah rukuk, Allahu Akbar, berdiri dulu sampai bar selesai. Setelah itu langsung rukuk boleh atau sambil takbir juga boleh. Karena takbir yang kedua itu namanya takbir intikal, hukumnya cuma sunnah, Pak. Itu tidak apa-apa. Mau 2 kali atau sekali tidak apa-apa. Kalau sekali berarti takbiratul ihram. Oh, kalau 2 kali berarti takbiratul ihram plus langsung takbir intikal. Oke, jadi harus dalam posisi berdiri sempurna. Kemudian khusus untuk makmum, maka harus dilakukan setelah takbirnya sang imam. Setelah imam sudah selesai, Allahu Akbar, baru kita boleh mengucapkan Allahu Akbar. Jangan lebih dulu daripada imam. Karena kalau ini lebih dulu daripada imam, berarti ada sebagian sholat yang kita tidak punya imam, terus imamnya tuh datang belakangan, masbuk gitu. Kan enggak bisa, makmum kok, imam kok masbuk. Kalau di dalam kondisi normal, makmum imam itu enggak boleh masbuk, Pak. Walaupun ternyata pernah Rasulullah SAW itu menjadi imam dan beliau masbuk. Imam masbuk pernah dengar lagi. Rasulullah itu pernah. Itu di saat Rasulullah sakit menjelang wafatnya, beliau itu terlambat. Beliau akan pingsan, kemudian bangkit, sadar, orang-orang pada sholat belum Rasul masih nungguin akal. Oke, beliau mandi, setelah mandi mau berangkat ke masjid pingsan lagi dan seterusnya. Sampai berulang-ulang akhirnya Abu Bakar, ya sudah ini kayaknya Rasul di kalangan hadir, yuk kita sholat, Abu Bakar jadi imam. Nah, sudah terlanjur Abu Bakar jadi imam, Rasul baru datang. Rasul baru datang setelah Abu Bakar itu menjadi imam. Melihat Rasulullah datang, itu para sahabat kemudian mengisyaratkan, ya, entah itu dengan bacaan tasbih atau apa, mengisyaratkan kepada Abu Bakar bahwa Rasul tentu tidak dengan wah Abu Bakar Rasul datang enggak ngomong, tapi dengan sesuatu yang tidak membatalkan sholat. Sampai akhirnya Abu Bakar melihat datang. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau langsung ingin mundur dari tempatnya dan mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Tapi Rasulullah menahan Abu Bakar, jangan. Udah lanjut. Tetap jadi imam, saya makmum. Tapi ya namanya Abu Bakar, perintah Rasulullah ini dibantah. Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk tidak mundur, tapi malah tetap mundur. Berarti membangkang Rasulullah lebih dari itu.
Ini secara zahir dia membanggakan Rasul. Tapi menyelisihi perintah Rasul karena beradab kepada Rasulullah SAW itu dilakukan oleh Abu Bakar. Sehingga ini menjadi dalil juga nanti bahwasanya tidak selamanya mengikuti Rasulullah itu malah yang terbaik. Bisa jadi yang terbaik itu malah menolak untuk mengikuti perintah Rasul. Dalam konteks ini ya, tentu tidak semuanya. Yaitu sebagaimana ketika Umar bin Khattab diminta untuk tetap jadi imam, tapi karena Rasulullah sudah hadir, tidak mungkin beliau maju menjadi imam. Akhirnya beliau mundur. Dan juga sebagaimana ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu kemudian disuruh untuk menghapus tulisan dia di dalam Sulhul Hudaybiyah ketika dari Rasulullah Muhammad SAW kepada si fulan di Mekah. Terus kemudian pihak kafir Quraisynya ya jangan disebut Rasulullah. Kalau Muhammad itu Rasulullah ya selesai, kita dapat perang kan gitu ya. Sudah saja Muhammad bin Abdullah. Terus kata Rasulullah, Ali hapus itu Rasulullah. Terus kata Ali, tidak Rasulullah, wallahi tidak akan pernah saya hapus itu. Nah, itu kan berarti membantah. Tapi karena dia nggak terima Rasul kok dibegitukan. Ini beretika, membantah Rasul bukan karena menyelisih Rasul, tapi lebih kepada beretika kepada Rasul. Ya sudah, kalau kamu nggak mau hapus, tunjukkan kepada saya mana itu yang mengatakan Rasulullah itu tulisan yang mana. Ini wahai Rasul, akhirnya sama Rasul dihapus sendiri. Karena Ali nggak mau hapus. Nah, ini makanya nanti lafal Sayyidina itu boleh apa enggak? Meskipun secara riwayat oke, sepakat tidak ada Sayyidina untuk sholawat di dalam tahiyat akhir itu tidak ada Sayyidina. Tapi pakai Sayyidina boleh apa enggak? Nah, banyak ulama yang mengatakan tidak hanya boleh, tapi dianjurkan. Kenapa? Menyelisihi yang ada untuk lebih beretika kepada Rasul. Ini dasarnya. Oke. Tapi kembali lagi, Rasulullah adalah pernah menjadi imam masbuk. Akhirnya Abu Bakar agak mundur sedikit, kemudian Rasulullah maju dan jadi imam. Jadi Rasulullah itu pernah jadi imam, tapi masbuk. Itu kalau Rasulullah. Jadi kalau zaman dulu itu imam itu ya ditunggu. Imam itu ditunggu. Kalau beliau telat ya ditunggu. Kira-kira kapan datangnya dan seterusnya. Kalau zaman sekarang imam telat, ganti Pak. Kayak orang lain aja, ngapain sih dia win kan gitu. Ya kalau sekarang, karena memang imam tidak punya kekuatan sebagaimana zaman dulu gitu. Sekarang itu kekuatan di dalam masjid sudah dibagi dua. Satu imam, satu DKM. gitu ya. Kalau zaman dulu imam itu ya ketua DKM. Artinya terserah imam mau ini batas sucinya sini, mau apa segala macam. Itu imam. Oh ini sekarang kita jumatannya agak telat saja karena begini-begini. Itu imam. Kalau sekarang kan DKM. Imam pokoknya ngikut DKM, disuruh ngomongin ini ya, disuruh ngimamin jam sekian oke, kan gitu ya. Nah ini adalah sudah dipecah menjadi dua ini kekuatan di dalam masjid ini. Ya tentu ini karena kondisi yang memang mengharuskan demikian dan ada masalah. Tapi kalau zaman dulu karena imamnya memang alim-alim betul, sangat paham dengan kondisi masyarakat pada saat itu, ya dialah yang menjadi penguasa atau yang diberikan amanah untuk mengatur masjid, terserah mau diapain. Tapi kalau sekarang, ya karena imamnya cabutan semua, yang paling paham adalah orang yang memang sudah sholat jamaah di sini bertahun-tahun. Dan dia lah yang paling paham kondisi psikologisnya, masyarakatnya maunya apa, segala macam. Itu beliau. Nah, meskipun kalau disuruh jadi imam ya lain aja. Nah, misalnya kan gitu, untuk yang secara ritual jadi imam. Nah, oke, ini fenomena sekarang ya memang harus begitu. Ya. Artinya kita paham posisi masing-masing, ya sudah bagi sesuai porsi masing-masing saja. Oke. Itu ketentuan wajib di dalam takbiratul ihram harus dilakukan setelah imam kalaulah dia seorang imam. Itu ketentuan wajibnya. Kemudian ada beberapa ketentuan sunnah di dalam takbiratul ihram. Apa saja ketentuan sunnah itu? Mengangkat kedua tangannya. Jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kalaulah dia seseorang sholat itu kok Allahu Akbar langsung sedekap, sah. Tak harus ngangkat tangan, karena ngangkat tangan hukumnya cuma sunnah. Nah, tinggal ini menjadi polemik berikutnya. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu setinggi pundak atau setinggi telinga. Kan itu yang sering jadi masalah. Oke, yang pertama ada yang mengatakan setinggi pundak. Setinggi pundak seberapa Pak kalau boleh tahu? Nah, coba ada yang praktekkan mungkin setinggi pundak seberapa Pak? Segini atau segini? Nah, coba segitu ya. Segini, setinggi pundak itu segini katanya. Oke, berdasarkan satu hadis riwayat Bukhari Muslim.
dari Abdullah bin Umar annahu kana yarfa'u yadayhi, bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya ketika memulai sholat. Ya, jadi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengangkat kedua tangan setinggi pundak. Tadi seberapa setinggi pundak? Segitu. Setinggi pundak segini. Oke. Itu hadis yang pertama, riwayat Bukhari. Dia mengatakan setinggi telinga dengan hadis riwayat Muslim saja, tanpa Bukhari, yaitu dari Wa'il bin Hujr, sahabat Wa'il bin Hujr. Annahu ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya hina dakhala fi shalah, ketika sedang memasuki salat, wa kabbara, dan bertakbir, wa saffahu ma hiyala udhunaihi, dan mensejajarkan kedua tangannya itu dengan telinganya. Setinggi telinga. Coba Mas Angga, seberapa segitu ya? Setinggi telinga itu seperti itu. Oke. Kira-kira Pak, yang lebih kuat yang mana? Satu hadis riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat Muslim saja. Yang lebih kuat yang Bukhari Muslim atau yang Muslim saja? Berarti yang lebih sahih adalah yang setinggi pundak, karena Bukhari Muslim. Gitu ya Pak ya? Ya kalau Bukhari Muslim sama Muslim top ya Bukhari Muslim. Itu kita. Tapi Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ini satu riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat Muslim, ya dua-duanya sahih kan? Kalau dua-duanya sahih, kenapa nggak dipakai semuanya? Nah, terus dipakai semuanya gimana? Sebelah setinggi telinga, setengah setinggi. Nah, itu kan nggak begitu juga. Nah, mazhab Syafi'i kemudian berpendapat bahwasanya mengangkat tangan itu setinggi telinga dan setinggi pundak. Ketika dikatakan setinggi pundak, terus Mas Angga bilang segini, itu kan kata Mas Angga bahwa setinggi pundak sama dengan segini. Yang setinggi pundak apanya? Tangannya. Tangan sebelah mana? Ini tangan lebar, Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan setinggi pundak itu ya segini, setinggi telinga itu ya segini. Setinggi pundak artinya apa namanya? Bawah daripada telapak tangan itu di setinggi pundak, dan jempolnya itu setinggi telinga bagian bawah, dan yang atas setinggi telinga. Jadi ini setinggi pundak dan setinggi telinga segini. Maka kalau bisa dipakai dua-duanya, ngapain dipertentangkan ini Bukhari dan Muslim? Ya sudah dipakai dua-duanya. Allah, itu setinggi telinga, dan itu adalah mengangkat kedua tangan yang sempurna menurut mazhab Syafi'i itu segitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, meskipun sempurnanya ngangkat tangan itu segini, Pak, beliau mengatakan kalau sudah ngangkat tangan udah dapat kesunahan. Oh, nggak ngangkat tangan aja sah. Kalau masalah sah atau tidak sah, baca takbir nggak usah ngangkat tangan sah. Tapi kalau dia mau ngangkat tangan setinggi apapun, dia angkat tangan itu sudah mendapatkan kesunahan. Kalau mau kesunahan yang lebih tepat lagi, yaitu setinggi segini. Yang itu kurang lebih. Jadi ini bertingkat-tingkat di dalam kesunahan melakukan takbiratul ihram. Ya, setinggi telinga. Dan dua hadis ini, banyak ulama juga yang kemudian mengatakan bisa jadi ini kejadiannya sama. Cuman Abdullah bin Umar mengatakan itu segitu tuh setinggi pundak. Kemudian Wa'il bin Hujr mengatakan segitu tuh setinggi telinga, kan gitu ya. Nah, inilah ada distorsi lah. Karena memang ini adalah hadis fi'li. Rata-rata sholat itu adalah hadisnya fi'li. Artinya Rasulullah melakukan, sahabat mendeskripsikan. Kemudian nyampe ke kita dengan kata-kata yang disusun oleh sahabat. Nah, cuman masalahnya kan di dalam melihat itu kan ada perspektif. Nah, itulah, disitulah mainnya. Tapi tidak masalah. Artinya memang Allah sengaja bikin seperti itu supaya nanti ada perbedaan. Jadi hadisnya sama pun itu bisa jadi berbeda pendapat. Karena namanya fikih, Pak. Fikih itu tentang memahami, tentang perspektif. Namanya memahami itu tergantung siapa yang memahami. Jadi mana yang lebih sahih fikihnya? Ya, semua fikih itu sahih menurut pencetusnya, menurut orang yang memandangnya, yang menyimpulkannya. Jadi ini menurut mazhab Syafi'i ini paling sahih, karena bisa mengakomodir dua-duanya dan maknanya bisa digabungkan begini-begini dan seterusnya. Tapi yang mengatakan ini lebih sahih, lebih ini, ya monggo silakan. Mungkin dengan data-data yang lain dan seterusnya. Bahkan dengan data yang sama pun bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda, apalagi kalau datanya kemudian berbeda.
Nah, itu kemarin sudah dibahas ya sama Ustaz Abdul Wahab, kenapa kok bisa fikih itu berbeda pendapat. Ya karena fikih, kalau hadis nggak mungkin beda Pak. Tapi hadis itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Masalahnya kita menyimpulkan apa yang disebutkan Rasulullah. Itulah fikih kan gitu. Jadi bedakan antara hadis dengan fikih. Perkataan Nabi dengan kesimpulan kita terhadap perkataan Nabi itu dua hal yang berbeda. Yang berbeda adalah bukan di perkataan Nabinya, tapi di kesimpulan kita terhadap perkataan Nabi. Oke, jadi setinggi telinga itu sunnahnya madhab Syafi'i. Kalau Hanafi itu setinggi, enggak. Monggo, silahkan yang terbiasa Syafi'i monggo, yang terbiasa ini monggo, dua-duanya sah. Karena ini juga banyak ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah khilaf tanawu, khilaf yang mungkin Rasulullah juga pernah begini. Jadi ya sudah, dua-duanya sah dan tidak masalah, dan dua-duanya disebut tetap sesuai atau dengan semangat yang sama mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang berikutnya, sunnahkan ketika mengangkat kedua tangan itu merenggangkan jari. Jadi bukan rapat Pak, tapi merenggangkan jari. Jarinya itu direnggangkan. Karena nanti ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati nasyara asabi'ahu. Rasulullah itu merenggangkan jari-jarinya. Jadi merenggangkan jari-jari, ya tentu ngepel kayak gini sah-sah juga, nggak masalah, tetap dapat kesunahan ngangkat, tetapi ya kurang. Kalau yang mau lebih sunnah lagi, yang lebih pas lagi itu dibuka dan renggang. Karena nanti posisi tangan itu ada 3 dalam sholat. 1 renggang, 2 rapat, 3 biasa. Biasa itu kan tanpa effort, tanpa dirapatkan, tanpa direnggangkan, tanpa kita mengeluarkan tenaga untuk melakukan hal itu. Renggang kapan? Yaitu ketika takbir, ketika ngangkat tangan, dan ketika rukuk mencengkeram dengkul, itu renggang. Tapi nanti ketika duduk, ketika sujud, tangan kita kalau duduk kan di atas paha. Atau ketika sujud tangan kita kan di samping muka kita, kita taruh di tanah, itu rapat. Oke, nah ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kan kita lepas tangan tuh, nah, itu dibiarin ini. Bukan tidak direnggangkan, tidak dirapatkan, tapi dilepas. Nah, jadi ada 3 posisi tangan di dalam sholat. Jadi sebenarnya apa? Masalah pembahasan sholat itu sedetail itu. Ulama membahasnya. Dan ada hadisnya, gitu kan ya. Dan ada hadisnya. Oke, jadi disunahkan merenggangkan jari. Kemudian apalagi telapak tangan itu disunahkan menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, oke lah, tentu ini satu hal yang sudah kita lakukan, tapi itu memang sunnahnya begitu. Jadi bukan begini, Allahu Akbar, bukan, tapi menghadap ke Allah. Telapak tangannya menghadap ke arah kiblat. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan, yustahabu an yakuna kafuhu ila al-qiblati 'inda rafi. Al-Mutawalli mengatakan disunnahkan untuk telapak tangannya itu menghadap ke arah kiblat ketika mengangkatnya. Oke. Kemudian apalagi yang disunnahkan di dalam takbiratul ihram itu mulai mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Wa yakunu ibtida'ul raf'i ma'a ibtida'i takbiri wa intiha'uhu ma'a intihaihi. Dan awal kita mengangkat tangan itu bersamaan dengan kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi bukan beberapa orang saya lihat kalau mau takbir Allahu Akbar, sah, mendapatkan kesunahan, tapi kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Allahu Akbar. Jadi mulai ngangkat itu pas mulai takbir, bukan diangkat dulu baru takbir. Nah, kan gitu Pak, ada yang seperti itu ya, tapi sah-sah aja. Itu mungkin hanya karena kebiasaan, tapi kita jadi tahu bahwasanya mulai mengangkat tangan itu sambil mulai takbir, dan selesai ngangkat tangan sampai kita sedekap kapan? Allahu Akbar. Nah, pas gitu. Jadi nanti gerakan kita, gerakan mau ruku, kan ada gerakan itu Pak, ada proses. Allahu Akbar, mulai gerak itu bersamaan dengan mulai takbir, dan selesai takbir itu ketika sudah selesai gerak, sudah sampai di tempat atau di posisi ruku yang kita inginkan. Makanya takbir nanti berbeda-beda Pak panjangnya. Betul bahwasanya takbir takbiratul ihram itu panjangnya kurang lebih sekian. Nanti takbir mau rukuk biasanya lebih pendek. Takbir mau sujud lebih panjang. Takbir dari sujud mau berdiri lebih panjang lagi, itu paling panjang itu. Karena memang perpindahannya itu dari sujud, kemudian ada duduk istirahat dulu, habis itu naik lagi bangkit ke atas sampai berdiri tegak, baru selesai bar. Ini kan panjang. Dan memang disunnahkannya demikian.
Kenapa kok disunahkannya demikian? Karena di dalam hadis bunyinya dari Ibnu Umar, Rasulullah kana yarfa'u yadayhi hatwa mankaibahi daftataha shalah wa yarfa'u yadayhi hina yukabbir. Diriwayatkan beliau itu mengangkat tangannya ketika mulai takbir. Berarti kan ngangkat tangan ketika takbir, ya berarti bareng. Itu kesimpulannya, itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua atau dalil yang kedua adalah bahwasanya sholat itu tempatnya zikir. Dan masing-masing pos ada zikirnya. Berdiri ada zikirnya, rukuk ada zikirnya, i'tidal ada zikirnya, sujud ada zikirnya. Tapi kan ada di mana waktu di mana kita itu melakukan pergerakan perpindahan dari i'tidal ke sujud. Dari rukuk ke berdiri, dari sujud ke berdiri. Itu kan waktu yang kosong dari zikir, kecuali kalau kita isi dengan takbiratul atau dengan bacaan takbir. Maka kenapa kok bareng seperti itu, supaya tidak ada satu momen pun dalam sholat kita kosong daripada zikir. Sujud, zikirnya ada. Selesai sujud, pas bangkit kan ada waktu, jeda waktu. Jangan tidak zikir, zikirnya apa? Allahu Akbar. Jadi mulai angkat tangan bersamaan dengan takbir. Itu adalah ketentuan-ketentuan tentang takbiratul ihram. Oke, itu adalah yang terakhir lah, mulai mengangkat tangan sambil takbiratul ihram. Dan ini adalah ketentuan sunnah di dalam takbiratul ihram. Jadi ada ketentuan wajib, ada ketentuan sunnah. Semua orang yang sholat wajib takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seperti ihramnya haji dan umroh. Nah, berarti kalau haji dan umroh kan setelah ihram nanti ujungnya, akhirnya itu adalah dengan tahallul, Pak ya. Tahallulnya kalau ihram umroh kan ya potong rambut. Kalau ihram haji ya nanti dengan melakukan 2 di antara 3 itu tahallul sughra atau tahallul kubra dan seterusnya. Maka setelah itu semua yang haram jadi halal lagi. Kan begitu. Apakah dalam sholat ada? Ada. Apa tahallulnya? Kata Rasulullah, miftahu sholah at-tahur. Kunci daripada sholat itu kesucian. Tanpa kesucian tidak akan terbuka itu sholat. Wa tahliluha at-takbir. Tahallulnya itu pakai wa tahrimuha, ihramnya itu pakai takbir. Wa tahliluha as-salam. Dan tahallulnya itu pakai salam. Dan nanti dari hadis ini ulama sepakat, orang kalau sudah salam yang pertama, maka sholatnya sebenarnya sudah selesai. Salam yang kedua, kalaupun tidak dilakukan, itu sholatnya sudah sah. Sehingga kalau ada orang, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum sempat ke kiri Pak, kentut, karena nahannya memang sudah dari takbiratul ihram tadi. Udah tahan, sudah pokoknya perut ini sudah berjuang luar biasa, tapi bocor juga pas mau salam, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas mau nengok yang kedua, nggak tahan dia Pak. Akhirnya keluar juga karena terjepit, bahkan nadanya pakai nada yang tinggi gitu Pak ya. Biasanya gitu. Ya sudah, sholatnya sudah sah. Dengan catatan jangan dilanjut Pak setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan alarm ya. Alhamdulillah terus Assalamualaikum, batal itu malah sholatnya jadi batal karena akhirnya dia jadi kentut di dalam sholat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus kentut terus udah, berarti dia kentut di luar sholat, kan? Karena salam pertama kan itulah yang menjadikan kita keluar dari sholat. Tapi kalau malah tambah salam yang kedua, namanya meskipun salam yang kedua itu sunnah, tapi kalau kita lakukan berarti itu masih bagian dari sholat, maka status kentut kita itu malah di dalam sholat, malah membatalkan semuanya. Jadi kalau kentut di tengah-tengah setelah salam, Assalamualaikum, salam pun Pak, minimal sudah Assalamualaikum, sudah nggak usah diterusin, warahmatullahi nggak usah, karena minimal Assalamualaikum, itu berarti sudah keluar sholat kita. Nah, kalau setelah itu kok batal atau apa, berarti sudah tidak ada urusan. Itulah tahallul daripada sholat kita. Baik, ini terkait dengan takbiratul ihram, yang mana itu merupakan rukun bagi setiap orang yang mau sholat apapun. Terus mau jadi dia sholat sendirian atau imam atau makmumnya mau sholat makmum yang benar atau makmum yang masbuk dan seterusnya, maka semuanya wajib untuk bertakbiratul ihram dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, yang disebutkan harus lafalnya benar, harus diucapkan dalam posisi yang
berdiri, kemudian setelah takbiratul ihramnya si imam dan seterusnya itu harus dipenuhi sebagaimana seharusnya. Baik, itu ketentuan tentang takbiratul ihram. Allahu a'lam bishawab, saya kira untuk materinya cukup. Namun sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait masalah ini, monggo silahkan saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada yang juga betul. Ada Bu? Bapak-bapak? Oke, monggo. Terima kasih Pak Ustaz. Saya Suritno, memang tidak banyak orang di sini, saya banyak Jakarta. Jadi pas di sini saya mesti ikut pengajian ini. Kembali pada pelaksanaan takbiratul ihram. Ihram atau ha. Ihram dari kata-kata haram. Ihram. Jadi takbir yang mengharamkan. Ya. Terima kasih. Saya kadang-kadang kalau kaku antara ha dan ha. Ya kalau ha ya ha. Kalau ha ya ha. Iya. Ya. Mohon maaf. Jadi ihram Pak ya. Terima kasih. Pelaksanaan takbiratul ihram ini memang kebiasaan bagi kita ini mulai dari kecil. Kita kecil, otak atau guru ngaji kita mengajarkan apa yaitu yang sampai sekarang kita ikuti. Saya kebetulan pas yang pas sesuai dengan sunnah. Pas, alhamdulillah. Tapi mohon maaf ada juga takbiratul ihram yang seperti orang Buddha. Oh, angkat tangannya. Ya di sini. Okay. Ini orang Buddha, Pak. Orang Buddha juga begitu kebetulan gitu Pak ya. Orang Buddha begini. Apakah yang ini juga sah atau kata Bapak kan yang penting kalimatnya. Tanya di sini atau di sini atau di sini, nah ini kami tidak tahu. Jadi yang jelas pengalaman kami di Indonesia yang berbagai agama ini orang Buddha begini Pak. Di depan dada, bukan di samping pundak atau telinga, bukan di depan dada. Ini ada umat Islam yang begini, mohon maaf. Apakah ini termasuk yang sah atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, bacaan akbar, bahwa tulis Allahu Akbar, Tapi mohon maaf, kami kadang-kadang mendengar imam menyebutkan dengan Allahu Akbar pakai satu. Ini mohon maaf, tidak satu Pak. Banyak ya? Banyak, betul. Apakah bacaan seperti ini sah? Nah kami sebagai makmum, apakah juga ikut tidak sah begitu Pak? Biasanya tidak sah. Dan seterusnya banyak kalau baik itu aja dulu. Oke, baik. Yang pertama terkait ngangkat tangan orang Buddha seperti ini. Apakah kemudian yang mirip dengan orang Buddha terus dikatakan tidak sah? Nah, sekali lagi bahwasanya ngangkat tangan dalam takbir hukumnya sunnah, rukunnya itu takbir itu sendiri. Maka nggak ngangkat tangan pun sah. Dan kalau sudah ngangkat tangan, setinggi apapun itu sudah mendapatkan kesunahan ngangkat tangan. Nah, tapi yang sempurna ngangkat tangannya, kata Imam Syafi'i segini, kalau kata mazhab Hanafi segini. Ya, kalau yang segini itu terus bagaimana? Ya tentu dia tidak bermadhab kepada mazhabnya Buddha. Dan juga tidak bisa dikatakan dia itu Buddha. Kebetulan sama masalah. Wong mereka juga punya ibadah yang mungkin sujud, mereka juga punya ibadah yang mungkin berdiri, ya sama dengan sholat kita. Artinya kesamaan dia dengan kita tidak menyebabkan yang punya kita ini seolah-olah ngikut dia. Enggak. Ya kita begini karena kita begini. Saya enggak peduli orang begini juga atau enggak. Karena syariatnya begini, ya udah begini. Kan begitu Pak ya. Kurang lebih kan seperti itu. Sehingga sebenarnya itu ya tidak perlu dipermasalahkan karena memang itu adalah salah satu khilaf ya. Mungkin sebenarnya dia maunya setinggi pundak Pak. Ya cuman karena mungkin kurang angkat atau karena ya agak capek atau apalah begitu ya. Jadi segini doang. Tapi ya sudah mendapatkan kesunahan. Tapi Allah alam itu kalau secara dasarnya yang mana ya mungkin ada juga. Tapi setahu saya yang 4 mata itu ya antara sepundak atau setinggi telinga, itu antara dua itu. Tapi sah, kalau berbicaranya sah nggak masalah sama sekali dan tidak menjadikan dia, dan saya yakin dia juga nggak pernah, bahkan nggak tahu Pak kalau itu Buddha seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak ada urusan mau sama nggak sama ya pokoknya kalau memang itu ya begitu aja. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya Allahu Akbar pakai kha, sah atau tidak? Ya tidak. Kalau memang dia bisa mengucapkan akbar, maka tidak sah kalau dia mengatakan
Akbar, kecuali dia baru banget masuk Islam. Jam 5:30 masuk Islam, jam 6 harus sholat maghrib. Jadi belajarnya cuma segitu doang. Udah Allahu Akbar. Selama ini dia tanya Allahu Akbar. Itu sholatnya masih sah. Tapi kalau sudah sholat 50 tahun, kok masih akbar aja? Nah itu. Makanya bacaan sholat minimal yang rukun-rukun. Takbir, Fatihah, tahiyat, kemudian sholawat sih gampang ya. Kemudian salam, itu harus ditahsin. Fatihah terutama lah. Itu benar-benar harus ditahsin, tidak boleh ada yang salah. Karena banyak yang Al-Fatihah itu Alhamdulillah pakai H. Salah padahal H. Ini kalau kenapa saya nulisnya pakai IH, bukan ICH misalnya. Transliterasi sekarang kayaknya H itu pakai H. Kayak ini cuma masalah transliterasi saja ya. Kayak insya Allah itu pakai SH atau SH. Pokoknya bacanya insya Allah selesai lah gitu. Tapi ini pakai ihram, pakai hamdah gitu. Masalah transliterasi bagaimana kemudian menerjemahkan ke tulisan selain Arab ya, itu masing-masing lah, dan biasanya setiap kampus punya aturan sendiri. Oke lah, itu tidak usah terlalu dibahas. Nah, kalau sampai Allahu Akbar, maka tidak sah. Dari orang yang paham, dari orang yang bisa. Nah itu masalahnya kalau dia tidak bisa. Mungkin tidak bisanya sejak kapan? Dia Islam sejak kapan? Udah lama. Ya, kayaknya Pak, kita kemarin kayaknya ada viral itu. Di gereja pun pas apa namanya? Pas gempa, Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya akbarnya pun benar gitu Pak. Nah ini kok lebih benar daripada ayat tadi kan gitu ya. Ini makanya penting sekali. Ya semoga saja itu diampuni dan semoga dimaafkan. Tapi bagi makmum yang tahu sebenarnya tidak boleh untuk berjamaah dengan dia. Kenapa? Karena makmumnya benar, imamnya salah. Imam makmumnya itu punya kemampuan yang lebih dibandingkan sang imam. Maka harusnya jadi imam yang kemampuannya lebih, bukan yang dia. Ini biasanya kan nggak terjadi di imam-imam masjid, Pak. Biasanya terjadi itu kalau mungkin di imam-imam masjid musola mall. Ya, kebetulan kita sama-sama musola terus bingung kan mencari siapa, akhirnya yang paling sepuh dimajukan atau pokoknya gitu kan ya. Karena nggak enak kan adalah siapa yang maju. Ternyata pas sholat Allahu Akbar, repot itu. Makanya sebenarnya kalau sholat kita kok sudah sah, bacaan kita sudah benar, terus lagi di posisi seperti itu yang kita juga bingung mau menentukan imam, kita nggak usah ikut menentukan imam, Pak. Kita diem aja di posisi yang di belakang sini. Kalau kita disuruh maju-maju aja udah. Kenapa? Untuk menyelamatkan sholat kita dan sholat orang-orang lain. Karena kalau sampai kita salah pilih sama malah kebetulan yang jadi imam bacanya Allahu Akbar tadi, menjadi masalah Pak. Kita harus mufaroqah Allahu Akbar. Ya kita harus sholat sendiri Pak, meskipun masih dalam barisan itu ya. Karena kalau tiba-tiba cabut, ya kalau masih di awal tidak masalah. Ya. Cabut seolah-olah bisa aja tidak masalah. Tapi kalau di tengah-tengah, Allahu Akbarnya beres. Fatihahnya nggak beres. Ghairil tubi, misalnya apa ya? Walap tolin, kan gitu banyak tuh. Walap tolin. Oh, ada baknya gitu. Rasanya ada baknya. Nah, kita tidak boleh jadi makmumnya dia kalau kita kok lebih baik daripada dia secara Fatihah. Tentu lebih baik di sini karena dia tidak memenuhi syarat minimal. Kita lebih baik memang, misalnya kita nilainya 9 Fatihah. Dia nilainya 7, tapi 7 itu sudah memenuhi standar KKM. Maka ya kita boleh makmum sama yang 7. Tapi kalau yang nilainya 9, makmum sama yang nilainya 5, yang menilai 5 itu remedial, maka tidak boleh. Yang boleh makmum sama yang nilainya 5, hanya yang nilainya 5 ke bawah. Nilai 6, 7 nggak boleh. Apa? Nilai 9. Tapi kalau sudah lewat nilai 7, maka boleh menjadi imam buat nilai berapapun. Itu ibaratnya ada standar minimal Fatihah supaya sah. Sehingga kalau dia bacaannya masih begitu, ya, masih yang jelek di bawah KKM, sah untuk dirinya tapi tidak sah kalau untuk menjadi imam, karena harusnya yang menjadi imam adalah yang terbaik. Nah gitu Pak, jadi kesalahan kita bukan karena dia sholatnya tidak sah, kesalahan kita karena kenapa yang lebih baik kok tidak jadi imam, itu yang jadi masalah. Ya, makanya proses menjadi imam itu ya tanggung jawab besar juga, sehingga harus hati-hati. Nah kalau sudah terlanjur di tengah-tengah, ya Al-Fatihahnya begini, apa yang harus kita lakukan? Mufaroqah. Kita harus melepaskan diri dari jamaah. Jadi nggak jamaah dong, nggak apa-apa. Yang penting sholat kita sah daripada jamaah, maksa jamaah malah tidak sah. Ya memang menyedihkan ya, tapi kondisinya seperti itu. Ya, sehingga orang yang tidak sempurna sholatnya seperti itu tidak boleh untuk menjadi imam buat orang-orang yang sholatnya sudah sempurna. Begitu Pak ya. Insya Allah bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Jadi, saya tanya begitu. Kami sering
mengikuti imam, tidak melaksanakan yang disebut dengan satunya perbuatan dan perbuatan. Jadi angkat tangan dulu, baru Allah Akbar. Ini saya ikuti. Ini mohon maaf. Tidak sinkron antara ucapan dengan takbir. Yang mana tadi saya katakan, yang sempurna adalah Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar gitu ya. Maka hukumnya seperti apa? Sah. Karena yang paling penting dia baca takbir. Selesai. Masalah tangannya apa? Allahu Akbar. Sah juga gitu ya. Walaupun ini kok begitu kan gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Karena memang itu bukan merupakan satu ketentuan yang harus sinkron. Sinkron itu tidak harus. Itu hanya menuju kesempurnaan sholat saja. Itu hanya sunnah saja. Nah, tapi dengan seperti ini kan kita jadi enak, Pak. Oh, kalau masih begini kesalahannya nggak apa-apa. Kalau masih kayak gini masih aman jadi imam. Wah, cuman kalau Allahu Akbar ini nggak bisa nih, kan gitu. Jadi kita lebih bisa paham mana yang masih sah, mana yang sudah tidak sah. Itu makanya pentingnya ilmu. Baik kita mau jadi imam atau makmum, kita sholat sendiri dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak. Tadi Pak Ustaz sudah jelaskan, cuma saya kurang jelas mengenai itu Pak Ustaz. Kita tuh imam sholat berjamaah, tapi imamnya waktu terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir selesai. Baru sekali makmumnya sudah ikut, jadi imamnya belum yang kedua Assalamualaikum, makmumnya sudah duluan karena tadi yang pertama. Tadi kalau kita ceritakan boleh kayaknya. Oke. Boleh gitu. Jadi mendahului selesainya sholat makmumnya daripada imam. Oke. Itu sah apa enggak? Oke, begini. Imamnya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya baru imamnya Assalamualaikum, makmumnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya baru mau noleh, dia telah cabut. Nah, itu sah apa tidak? Sah, karena memang dengan seperti itu sholatnya sudah selesai. Dan dia memutuskan untuk tidak jamaah lagi setelahnya. Itu boleh, dan sholatnya sah, jamaahnya sah. Bahkan, Pak, mau lebih ekstrim lagi, orang kalau dalam mazhab Syafi'i itu, Pak, boleh dua sholat yang berbeda terjamaah. Imamnya sholat zuhur qashar, makmumnya susah kalau kayak gitu. Ini aja, makmumnya sholat sunnah 2 rakaat, atau mungkin sholat subuh, imamnya sholat zuhur yang 4 rakaat. Ini kan repot, Pak. Imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat subuh karena qadha. Ya qadha minimal jamaah lah, udah qadha masa nggak dikasih jamaah, katakanlah gitu biar agak-agak lebih ini. Kan berarti imamnya sholatnya 4 rakaat, makmumnya 2 rakaat. Dan gimana caranya? Maka ada 2 opsi. Si makmum ketika sudah selesai 2 rakaat tahiyat awal, maka terus tahiyat sampai imam selesai sholat 4 rakaat dan ketemu di tahiyat akhir, dan nanti salamnya nunggu salamnya imam. Kalau mau. Kalau nggak mau, ya sudah, imam begitu naik ke rakaat ketiga, makmum memutuskan jamaah, salam sendiri, cabut dari situ. Boleh. Bisa seperti itu. Nah, maka kalau memang kita sudah selesai sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kan sebenarnya sholat paling ujung minimal itu gitu. Kok kemudian makmum memutuskan untuk oke, saya selesai di sini saja. Hubungan kita selesai sampai di sini saja, meskipun cuma tinggal sanyuan gitu ya, tinggal salam doang gitu. Tapi ya, pokoknya dia mau cabut karena habis ini ngantri makanan di belakang, kalau lama mungkin imam nggak dapat di awal, misalnya gitu. Itu kejadian benar, Pak, di kampus Jamiatul Islam di Madinah itu, Pak, para mahasiswa itu. Kan setelah itu makan siang. Ngantrinya banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Afrika langsung cabut itu kan. Langsung ngantri duluan gitu. Jadi karena dia ngerti fikihnya. Ini aman, ini nggak masalah. Oke, salam itu yang penting pertama. Selesai itu boleh kita cabut itu mereka. Dan itu hukumnya sah. Kalaupun demikian. Atau mungkin makmum masbuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri. Padahal sunnahnya adalah nunggu sampai makmum si imam itu salam yang kedua, baru makmum masbuk berdiri. Tapi kalaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru satu salam kok makmum masbuk sudah berdiri, sudah sah. Artinya sudah selesai jamaah dia dengan si imam. Dia mengikuti imam itu wajibnya cuma sampai yang salam pertama. Salam kedua mau diikutin boleh enggak juga silakan. Kayak gitu kurang lebih. Bisa dipahami ya, Pak? Allahu a'lam bishawab. Oke, cukup ya. Semuanya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa difahami dan menambah kualitas ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap
Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullahaladzim. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.